mulutmu makanya dijagain. Jangan terlalu seperti sampah. Karena kamu sudah harus masuk di penjara ternyata. Memalukan dirimu sendiri loh. Masuk kamu dalam penjara. Tolong bilang ke Rismon, bilang tidak usah banyak bacot nantang saya. Langsung saja Bang bilang Rismon kapan mau ketemuan sama saya ya. Sylvester Matutina jago bacot. Bahkan tak hanya jago bacot, tapi juga jago otot. Urat leher dan pangkal lengannya sama besarnya. Rocky Gerung saja hendak dipukulnya dalam suatu acara debat. Kalah debat, langsung ambil posisi bergulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Kali ini kita benar-benar bisa melihat ya betapa ketakutannya Bung Sylvester yang per hari ini juga belum berani untuk menghadapi hukuman 1,5 tahun penjara. Bahkan sampai akhirnya ribut, emak-emak meminta untuk dari pihak penegak hukum membawa Sylvester untuk segera dihukum. Bahkan Bung Roy Suryo juga mengatakan bahwasanya ini sangat pengecut gitu ya. Apa nggak malu coba? Yang sebelumnya beliau ini sangat keras sekali ya kan, berkoar-koar. Kalau ngomong di televisi nantangin orang, bahkan ketika itu hendak mengajak berantem Bung Rocky Gerung karena kalah argumen. Ini sungguh sangat memalukan ya teman-teman semua, dan ini sudah terjadi nampak dan kita bisa melihat. Wajarlah kalau semua orang berkomentar soal ini gitu loh. Ngakunya jagoan. Bahkan beliau ini WhatsApp Bung Michael ya, mengatakan untuk minta bertemu dengan Bung Rismon Sianipar. Gue nggak tahu nih apa mau diajak duel juga seperti Pak Paiman ngajak duel Pak Roy Suryo atau bagaimana nih. Kalau dari segi umur, Sylvester ini jelas kalah lah dengan Bung Rismon Sianipar. Apalagi beliau masih gagah kuat ya kan. Bung Sylvester dari badan juga gimana ya, kalah lah, pergerakan jelas lebih lincah Bang Rismon Sianipar gitu loh. Kenapa harus nantang-nantangin? Kalau memang merasa benar, ya bantah saja fakta yang diberikan oleh Bang Rismon Sianipar. Nggak perlu harus nantang-nantang duel segala macam gitu loh. Dan kalau Bang Sylvester tahu ya, justru Bang Rismon Sianipar ini sebenarnya tidak setuju kalau Anda itu masuk penjara gara-gara Anda memfitnah Pak Yusuf Kalla. Tuh coba bayangin kebaikan dari Bang Rismon Sianipar. Tapi ya gimana, hukum sudah menetapkan dan ini ingkrah di pengadilan, mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi memang harus dijalankan gitu loh. Makanya jadi orang itu jangan songong. Dan sangat memalukan ya, emak-emak saja ngomongin kalau beliau ini pengecut coba. Kita lihat videonya. Kita lihat nih, pada hari ini atau mungkin besok paling lambat, Sylvester Matutina akan masuk penjara. Ya. Karena sudah ada putusan pengadilan yang inkrah dari Mahkamah Agung yang harus dieksekusi. Tapi kalau ada seseorang yang jelas-jelas sudah menghina dan dihukum 1,5 tahun, tapi ternyata dia melarikan diri, ya, terus ngomong di mana-mana, oh saya sudah menjalani hukuman, bohong. Pak JK sendiri mengatakan orang itu nggak pernah datang, nggak pernah minta, putrinya mengatakan dia buron, si plester mati hina. Contohnya ini sekarang ini, misalkan Sylvester, kita ambil contoh Sylvester, ya kan, beberapa minggu bahkan beberapa bulan jadi projo pendukung rezim yang lalu, ngomong sampai nyolot-nyolot, ada itu kan projo-projo yang lain tuh nyolot-nyolot sampai uratnya sampai keluar tuh di TV-TV tuh, seolah paling kebal hukum, seolah-olah paling sakti mandraguna. Hati-hati, walik-walik zaman ya. Nah, sekarang katanya dikejar-kejar kejaksaan, sekarang katanya di blacklist sama stasiun TV, sekarang katanya nggak boleh, sudah nggak diundang di TV, katanya sih wallahualam. Sekarang ada lagi yang lain malah minta amnesti, projo-projo yang lain ngemis-ngemis amnesti. Tolong Pak Presiden, tolong beri amnesti kepada Pak Sylvester. Aduh kasihan, capek deh, sudah penjilat pengemis lagi. Lengkap sudah ya Gus, sudah penjilat pengemis lagi. Jadi aneh juga ini menjadi bahan ketawaan rakyat juga gitu loh. Belum dihukum kok sudah minta amnesti gitu kan. Kecuali kalau beliau sudah dihukum seperti kayak Gus Nur ini kan, udah dihukum berapa tahun penjara gitu. Dan udah bebas juga walaupun bebas bersyarat, tapi diberikan amnesti kepada dari Pak Prabowo sehingga beliau bebas murni kan gitu. Lah ini belum dihukum, masih lari dari hukuman dari tahun 2019 gitu loh. Kurang pengecut apa lagi coba. Kita lanjut lagi. Jadi di WA-nya Bang Sylvester kepada saya, pagi Bro Michael, tolong bilang ke Rismon, bilang tidak usah banyak bacot nantang saya. Langsung saja Bang bilang Rismon kapan mau ketemuan sama saya ya. Saya mau lihat nyali dia, makasih. Clear loh ini. Jelas.
Dia mau lihat nyalinya Rismon, makasih. Katanya. Dia nih gini nih, saya ketawa nih ada nih. Oh, ada. Ketawa ngacam-ngacam si Rismon. Si Lester itu nggak ngerti. Tanya nih orang game semua. Si Rismon itu ban hitam taekwondo loh. Istilahnya di pertandingan saya bikin setengah ronde putus Sylvester setengah ronde. Putus kalau mengatakan aja duel. Tapi lucunya gini ya. Sudah ada 2 yang ngajak duel ya. Itu Sylvester ngajak dia. Kedua Pak Iman Aduh, nggak putus itu. ngajak duel juga. Sebentar doang itu setengah ronde itu bukannya saya bukan mempromosikan dia, boleh tanya orang-orang UGM. Taekwondo tuh UGM itu ban hitam itu si Rismon Bro, itu. ini masih lanjut lagi nih dari Sylvester. Bro bilang si Rismon, angkat telepon saya dan kalau bukan banci segera atur pertemuan dengan saya ya. Ya, saya juga gini ya, Bang Sylvester ya. Bukan apa-apa, tapi mungkin kita harus menghargai lah para banci. Kok seakan-akan mereka direndahkan di sini. Ini merendahkan sekali loh ini. Justru ini penghinaan ini, penghinaan terhadap para banci. Mereka itu harus dihargai juga loh, Bang. Takutnya Pak Sylvester, kamu kan bentar lagi udah masuk prodeo. Udah tahu prodeo? Kan kulit putih. Wah, jangan sampai ketemu kepala kamar yang hitam-hitam lu. Ngeri banget. Di blok C, blok A. Hati-hati lu Pak Sylvester. Tahu bentar lagi udah mau tiba-tiba kalau telepon Pak Jokowi. Jokowi gimana nih? Saya mau diturun kali. Ya udah gampang nanti diatur. Atur lah dulu sampai di kamu kau Sylvester. Kamu biar kau. Oh, saya. Kamu lah kau. Kamu Saya- masuk kasihan ke masuk blok C. Cipinang. Enggak apa. Lu kayak gak tahu apalagi maaf nih, apalagi kamu putih badannya kan. Mantap banget sih, kayak gila. Saya juga putih nih, gimana Pak? Iya, Nah, saya yakin sekali tapi dengan Kejaksaan Agung, mereka itu hebat-hebat. Mereka membongkar banyak kasus besar, kasus korupsi, kasus apa. Banyak yang mereka bongkar. Masa nggak bisa menangani Sylvester? Yakin bisa saya karena Supaya nggak bisa kabur. sekarang kan Pak Cok kan sama Kejagung kan dijaga sama hijau baju hijau semua yang baju. Nggak ada lagi Pak Cok nggak dipercaya lagi orang Kejaksaan Agung menjaga semua loh, termasuk ke waktu penggerek gurukan ke rumah dan Pitsus itu. Ya tonton semua, gua ngelihat ekspresi dari Pak Janes ketawa juga ya. Jadi Pak Janes ini benar-benar ngetawain Sylvester dengan gaya yang ngece gitu ya, bisa dibilang ngece gitu. Kenapa? Karena beliau yakin betul kalau misalnya Sylvester baku hantam dengan Bang Rismon gitu ya, sudah dipastikan Sylvester ini kalah kan gitu. Beliau yakin betul, makanya ketawa-ketawa saja gitu. Lagian aneh juga gitu ya. Bang Rismon Syanipar itu selama ini kalau kata Sylvester tadi ngebacot gitu ya, ngomong keras itu ya memang ada fakta, datanya, ada kajiannya gitu loh. Jelas jadi kan clear di sini. Beda dengan yang sebelah sono cuma ngotot-ngotot doang gitu loh. Jadi harusnya kan membantah fakta dari Bang Rismon itu baru keren, rakyat nanti percaya kan gitu. Jangan cuma emosi, nantang berantem, nantang gulat, wah kacau ini. Kacau ini. Ini ada video lucu juga nih, kita lanjut. Karena hari Jumat itu biasanya keramatnya dilakukan penahanan. Nah itu kebiasaan Polda Metro. Sehingga kita berharap betul semoga Polda Metro memanggil pada hari Jumat. Sholat keramat itu adalah satu kebiasaan Polda Metro Jaya ya. Saingan kasus Fikri ya dipanggil hari Jumat, dan beberapa pejabat besar itu biasanya dipanggilnya hari Jumat. Karena hari Jumat itu biasanya keramatnya dilakukan penahanan. Nah itu kebiasaan Polda Metro. Sehingga kita berharap betul semoga Polda Metro memanggil pada hari Jumat. Ya kan itu yang kita harapkan. Lihat ekspresinya Bang Silver, kasihan juga ya. Jadi di sini tulisannya ya, Sylvester lagi panik takut di penjara. Teman di samping malah tidak punya otak, sibuk ngehayal. Maksa banget mau menjarakan Roy CS. Ijazahnya Jokowi nggak punya. Ternak Jokowi itu lucu-lucu katanya. Aduh ya wai. Dan ini ya kata Bang Rismon Syanipar. Bagaimana Sylvester? Apakah sudah dieksekusi oleh Kejari Jakarta Selatan? Semoga Anda sehat-sehat saja ya, meskipun saya sebenarnya tidak terlalu setuju dengan dengan dipenjarakannya Sylvester Matutina ini ya. Sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan baik-baik dengan Pak Yusuf Kalla ya, sebenarnya itu. Jadi udahlah disudahi aja lah hukum-hukum kayak gitu ya. Kalau menurut saya Pak Prabowo Subianto maunya ya janganlah yang benar-benar penjahat, yang misalnya maling uang rakyat ya kan, membunuh dan pidana-pidana rilengnya. Sebenarnya kalau dari diri saya ya. Keren kan sifat bijaknya Bang Rismon Syanipar gitu. Tuh beliau tuh kayak gitu kok malah mau ditantangin.
ada indikasi bahwa Sylvester Matutina mendapat backup. Ada pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan menghalangi, mencegah, bahkan ada upaya untuk membatalkan supaya Sylvester Matutina tidak dieksekusi. Saya ingatkan kepada pihak manapun yang berada di belakang Sylvester Matutina untuk jangan main-main dengan proses hukum. Ya. Jangan coba pasang badan, jangan coba menjadi bemper untuk seorang Sylvester Matutina atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Yang mau saya katakan di sini, si Sylvester ini sudah dieksekusi apa belum? Kalau belum, itu kan semakin meneguhkan, semakin mengkonfirmasi bahwa pemerintah Prabowo itu masih takut dengan Joko Widodo. Yang notabene semua pejabat-pejabat di Kejagung itu orang-orangnya Joko Widodo. Ya kan? Miris banget ya. Presiden kalian ini mantan Danjen Kopassus dari militer, sekarang jadi presiden. Ngatasi kayak gini aja tidak mampu. Coba. Ya kan? Kalau peristiwa ini terjadi tahun 2019 sampai tahun 2025 kan udah 6 tahun. 6 tahun Kejagung melindungi Sylvester. Nah ini pasti kan karena kekuasaan Jokowi. Bahkan enggak kira-kira. Maling teriak maling, terpidana teriak terpidana. Itulah yang terjadi terhadap Sylvester Matutina, loyalis Jokowi yang tak ada duanya. Sepeninggal Denny Siregar. Tapi memang beda kelas. Denny Siregar jago nulis, Sylvester Matutina jago bacot. Bahkan tak hanya jago bacot, tapi juga jago otot. Urat leher dan pangkal lengannya sama besarnya. Rocky Gerung saja hendak dipukulnya dalam suatu acara debat. Kalah debat, langsung ambil posisi bergulat. Terbaru mantan Danjen Kopassus Sunarko ditantangnya. Ia hendak melibas kumis tebal Sunarko. Bukannya takut, Sylvester Matutina tetap warawiri di media setelah menantang mantan Danjen Kopassus Sunarko. Hercules saja minta maaf setelah meledek mantan Kepala BIN Sutioso dan menantang Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Sylvester Matutina tak ada cerita minta maaf. Urat takutnya benar-benar sudah putus. Mungkin memang tak ada orang yang ditakutinya di Republik ini. Bahkan hukum pun bisa dikangkanginya. Orang hendak dipidananya, bahkan belum disidik, padahal dia sendiri seorang terpidana. Untuk kesekian kalinya penegak hukum kita terbukti bermasalah. Sylvester Matutina sudah divonis 1,5 tahun penjara 6 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang belum juga dieksekusi. Vonisnya sudah ingkrah pula sampai ke Mahkamah Agung. Tak ada upaya hukum lain kecuali dieksekusi. Bahkan ia mengajukan peninjauan kembali sekalipun tak bisa menghalangi proses eksekusi. Tapi jangankan menjalani proses eksekusinya, Sylvester Matutina malah warawiri di media, menebar ancaman dan dipuja pendukungnya, serta menenteng posisi komisaris pula. Sylvester Matutina sebuah anomali dalam segala aspek yang digelutinya. Hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Bagaimana dia bisa mengurusi persoalan hukum, politik, ekonomi, dan sosial, sementara ia punya persoalan dengan semua itu. Ia terlalu terkenal untuk disembunyikan. Siapapun backingnya saat ini tak bisa lagi melindunginya. Jangan sampai nila setitik rusak susu sebelanga. Tingkat kepercayaan orang terhadap penegak hukum yang menurun akan semakin menurun tajam kalau Sylvester Matutina tidak segera dieksekusi. Kapus Penkum Kejagung yang baru, Anang Supriyatna, berjanji akan segera mengeksekusi Sylvester Matutina karena memang putusan sudah ingkrah di Mahkamah Agung. Malah MA menambah hukumannya dari 1 tahun menjadi 1,5 tahun. Jadi tak ada lagi halangan. Bahkan sebetulnya sudah sangat terlambat dari 6 tahun yang lalu itu. Segalanya sudah dilakukan Sylvester Matutina selama 6 tahun belakangan ini. Hebat dia. Tak ada yang tahu bahwa dia seorang terpidana. No viral, no justice berlaku lagi saat ini. Bukan penegakan hukum yang baik. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Yang sudah inkrah. Kita nggak ada masalah kok semua. Oke?
Bukannya takut dengan rencana Kejagung yang akan mengeksekusinya, Sylvester Matutina santai saja saat ditanya wartawan. Ia mengatakan tak ada masalah, ia sudah menjalaninya dan nanti akan diurusnya. Artinya jangankan takut, khawatir pun dia tidak dengan rencana Kejagung itu. Istilah nanti kita urus, sinyal bagi dia seorang pemain kelas tinggi dan tak mudah dikalahkan. Ade Darmawan yang berada di sampingnya nyeletuk bahwa itu baru narasi saja. Dia pula lah yang pertama kali mencetuskan Partai Biru sebagai pihak yang berada di balik Roy Suryo CS. Misalkan dieksekusi di penjara, apakah abang siap gitu bang? Tidak ada masalah, intinya kan saya udah menjalani proses itu. Nanti kita lihat lagi bagaimana kelanjutannya ya. Ya, makasih. Berarti ini langsung ke Kejari Selatan atau? Oh enggak, belum ya. Nanti kita atur dulu. Belum terima suratnya. Nanti dijadwalkan ulang. Iya. Belum ada suratnya. Ya, oke. Ya, baru narasi kan? Ya, makasih. Lewat lobi Jokowi, bisa saja Sylvester Matutina dapat amnesti atau apapun itu dari Presiden Prabowo. Mumpung Presiden sedang obral ampunan terhadap terpidana, khususnya terpidana politik di masa lalu. Tapi Sylvester Matutina bukanlah korban politik di masa lalu. Ia justru contoh penegakan hukum yang jujur. Orang yang dekat dengan kekuasaan, tapi tetap bisa divonis bersalah oleh pengadilan, bahkan sampai ke tingkat kasasi di MA. Ia justru tak layak dapat amnesti atau apapun itu karena sudah mengambilnya sendiri dengan cara tak menjalani eksekusinya. Sebetulnya kasus pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, provokasi dan segala macam terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang diprakarsai Sylvester Matutina baik sebagai pelapor saksi maupun jubir Jokowi yang warawiri di media sudah tak relevan lagi, termasuk yang dilaporkan Jokowi sekalipun. Sylvester Matutina rasanya sudah membatalkan semuanya itu. Lucu terpidana aktif pula hendak mempidanakan orang lain tanpa merasa malu. Kasihan juga Jokowi, ternyata dikelilingi oleh orang-orang bermasalah tapi tak pernah merasa bersalah.